George Stinney Jr., seorang remaja kulit hitam berusia 14 tahun yang dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan dua gadis kulit putih di sebuah kota di Carolina bagian selatan. Menurut statistik yang dikumpulkan oleh Death Penalty Information Center, Stinney adalah terpidana termuda di Amerika yang dieksekusi dalam 100 tahun terakhir. Sidang kasus George kecil yang digelar selama 3 jam di South Carolina dikenal sebagai salah satu kegagalan keadilan paling mengerikan yang pernah dilakukan di sana. Pada Maret tahun 1944, Betty June Binnicker yang berusia 11 tahun dan Mary Emma Thames, 8 tahun, dinyatakan hilang. Regu pencari menemukan kedua gadis tersebut beberapa jam kemudian. Dua gadis kulit putih tersebut telah dibunuh, ditemukan tewas di selokan yang tergenang air setelah dipukuli secara brutal di bagian kepala, berbekal dari keterangan yang beredar bahwa Stinney dan saudara perempuannya, Amy Rufer, adalah orang terakhir yang melihat kedua gadis itu saat berada di sebuah ladang dekat kota Alcolu, Carolina. Polisi langsung datang menangkap Stinney tanpa adanya bukti, pemeriksaan dan saksi lebih lanjut. Stinney diinterogasi sendirian di sebuah ruangan kecil, tanpa pendampingan dari orang tua maupun pengacaranya. Stinney yang sangat ketakutan terpaksa mengatakan seperti apa yang diinginkan polisi, meskipun tidak ada bukti yang mengarahkannya kepada tindak kejahatan tersebut. Setelah 2 jam persidangan, George dijatuhi hukuman mati oleh juri yang terdiri dari 12 pria kulit putih yang mengembalikan vonis bersalah setelah hanya 10 menit musyawarah. Stinney diputuskan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman mati dengan menggunakan kursi listrik. Pengadilan memutuskan untuk mengeksekusi Stinney dalam waktu 84 hari setelah kematian dua gadis tersebut. Meskipun sempat ada perdebatan tentang Stinney yang masih terlalu kecil untuk duduk di kursi listrik, namun semua keraguan tersebut diabaikan. Pada tanggal 16 Juni tahun 1944, pukul 7.30 narapidana No. 260, mengenakan jumpsuit bergaris-garis longgar, dikawal ke tempat eksekusi di penjara negara bagian di Columbia. Sebuah Alkitab terselip di bawah lengannya. George pun akhirnya dieksekusi, di mana saat ia dieksekusi, tingginya belum mencapai 5 kaki dan belum 100 pon. George Stinney Jr. sangat kecil untuk duduk di kursi listrik sehingga tali pengikatnya terlalu besar untuk mengikatnya. Anak berusia 14 tahun itu harus duduk di atas buku agar kepalanya mencapai topi baja, dan ketika eksekusi dilaksanakan, ia kejang-kejang dan menjatuhkan topi bajanya yang kebesaran. Terlihat wajahnya yang berlinang air mata disaksikan orang banyak. Kasus ini membuat marah para pembela hak-hak sipil. Saat itu, polisi mengatakan bahwa alasan Stinney membunuh keduanya adalah karena Binnicker menolak untuk berhubungan badan dengannya. Beberapa tahun kemudian, sejarawan George Frierson, seorang anggota dewan sekolah lokal yang dibesarkan di kampung halaman George, mulai mempelajari kasus George Stinney dan ia menemukan fakta baru saat menemui mantan teman satu sel Stinney, Wilford Hunter. Hunter mengatakan bahwa Stinney membantah tuduhan yang ditujukan kepadanya. "Saya tidak melakukannya. Mengapa mereka membunuh saya untuk sesuatu yang tidak saya lakukan?" Tutur Hunter saat mengulang apa yang dikatakan Stinney. Ini bertentangan dengan apa yang diputuskan pengadilan bahwa Stinney mengaku bersalah. Pada tahun 2009, Matt Burgess, seorang pengacara, berencana untuk mengajukan laporan dari anggota keluarga Stinney. Keluarga Stinney akhirnya berani bersuara dan mengatakan bahwa pengakuan Stinney karena dipaksa. Selama ini mereka berdiam karena mereka ketakutan. Adik George, Amy Ruffner, bersaksi bahwa ia dan George sedang melihat sapi keluarga mereka merumput di dekat rel kereta api di dekat rumah mereka saat melihat kedua gadis itu melintas dengan mengendarai sepeda. Jadi George tidak mungkin melakukan pembunuhan yang ditujukan padanya. Amy mengatakan dia menyaksikan George ditangkap oleh polisi kulit putih saat ia berusia 8 tahun. Dan kembali bertemu George saat George sudah meninggal, setelah dihukum mati di kursi listrik dengan wajahnya yang terbakar di peti mati terbuka di pemakamannya. Kemudian Amy pun mengatakan bahwa keluarganya dipaksa keluar dari Alcolu karena kasus tersebut. Dia dan keluarganya tidak pernah kembali sejak itu.
Pada hari-hari itu, ketika Anda berkulit putih Anda benar, ketika Anda berkulit hitam Anda salah, ujar Ami. Selain itu, permohonan persidangan kembali didasarkan pada bukti yang menunjukkan Stini yang kala itu berbobot 43 kg tak mungkin membunuh dua korban dan mampu menyeretnya ke parit. Dan kemungkinan bahwa Stini mengaku adalah karena keluarganya diancam. Sementara, transkrip persidangan kala itu, catatan pengakuan Stini dan informasi lain yang digunakan untuk membelanya di pengadilan yang digelar hanya sehari pada tahun 1944 menghilang. Yang tersisa hanya catatan tangan yang tak lagi jelas. Ia diduga merupakan korban rasialisme karena korban adalah kulit putih dan pelaku dituduhkan ke kulit hitam tanpa prosedur penyidikan yang bermakna. Akhirnya, pada tanggal 17 Desember tahun 2014, secara anumerta ia dinyatakan tidak bersalah. 70 tahun setelah penghukuman matinya, ia menjadi korban fitnah atas tuduhan pembunuhan yang menyeretnya ke pengadilan. Hakim Carmen Mullen mengungkapkan bahwa pengacara bocah itu memanggil sedikit atau tidak ada saksi dan gagal memeriksa silang para penuduhnya dengan benar. Kisah sedih George ini pun sempat diangkat ke layar televisi pada 1991 dengan judul Carolina Skeletons. Film ini didasarkan pada buku yang sama yang ditulis oleh keponakan George, David Stout. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share.